Partisi antar fasa, kalau ekstraksi cair-cair, maka fasa 1 cair, fasa kedua cair. Nah, berarti kalau antar fasa 1, fasa 2-nya itu dua-duanya cair, maka kita membuat kedua fasa itu tidak bercampur walaupun sama-sama cair. Kan begitu. Jadi itu tadi ya, polar, non-polar. Karena satu polar, satu non-polar. Jadi contohnya ini nih, air dengan pelarut organik. Pelarut organik yang diberikan di sini harus yang non-polar. Kalau pelarut organiknya polar, maka dia bisa larut di dalam air, sehingga tidak terbentuk dua fasa cair. Jadi syarat utamanya itu ya, jangan lupa. Syarat utamanya kalau kita mau ekstraksi cair-cair, namanya cair-cair. Berarti fasa 1 cair, fasa 2 cair. Maka harus ada perbedaan kepolaran sehingga kedua fasa tersebut tidak bercampur gitu. Seperti ini, water itu air, organic solvent itu pelarut organik. Dia tidak bercampur, kenapa? Karena terjadi perbedaan kepolaran gitu ya. Nah, apakah semua pelarut organik itu non-polar? Tidak, etanol itu polar. Kalau etanol dengan air dia bisa bercampur dengan baik. Berarti tidak bisa kita partisi antar fasanya satu air, satunya etanol. Nanti tidak terbentuk dua fasa tersebut. Ya, karena perbedaan massa jenis. Sekarang jawabanmu baru benar, Josi. Jadi kenapa tidak bercampur? Karena satu polar, satu non-polar. Kenapa organiknya di atas? Karena fasa organiknya itu massa jenisnya lebih ringan daripada air. Tidak bercampur itu karena polar non-polar. Jadi dia bertolak belakang ya, satu polar, satu non-polar sehingga tidak bercampur. Nah, sekarang posisinya. Apakah tadi sudah dijawab? Kenapa yang organik di atas? Yusri tadi sudah menjawab. Kenapa ini yang organik di atas? Karena yang organik berat jenisnya lebih kecil. Pertanyaan saya berikutnya untuk Anindya. Kenapa? Apakah selalu yang organik itu di atas? Anindya menjawab tidak. Kenapa tidak? Sebenarnya kan jawaban tadi. Kenapa tidak? Karena massa jenisnya, Bu. Iya, tergantung dari massa jenisnya. Kalau rata-rata memang secara umum pelarut organik itu lebih ringan daripada air sehingga posisinya di atas. Heksan lebih ringan dari air. Etanol lebih ringan daripada air. Ether lebih ringan daripada air. Sehingga secara umum memang pelarut organik itu biasanya di atas dari air karena massa jenisnya lebih ringan. Tetapi ada massa jenis, ada pelarut organik juga yang lebih berat daripada air. Jadi tidak selalu tergantung dari massa jenisnya. Gitu ya. Ini tadi, what type of organic compound can be made water soluble? Ya, jadi senyawa organik seperti apa yang bisa kita buat menjadi larut di dalam air. Ya, biasanya kan senyawa organik itu tidak mudah larut di dalam air. Nah, kita bisa converted, mengubahnya menjadi larut di dalam air dengan membentuk garam. Satu lagi prinsip kimia, garam itu larut di dalam air. Kenapa garam larut di dalam air? Karena garam itu terdiri dari kation dan anion. Sudah jelas ya? Jadi garam itu terdiri dari kation dan anion, di mana kation dan anion itu di dalam air bisa terurai. Terus ada lagi yang bertanya, kenapa AgCl tidak larut, Bu? Padahal kan AgCl terdiri dari Ag plus dan Cl min karena ada KSP. Masih ingat KSP? Hasil kali kelarutannya. Kalau KSP-nya terlalu rendah, hasil kali kelarutannya terlalu rendah, maka dia sulit larut di dalam air. Ini basic, ini prinsip. Gitu ya. Jangan sampai nanti kalau di ujian lagi ditanya, apakah NaCl larut di dalam air, kalian masih bingung, gitu, ya toh? Oke. Nah,
Jadi, senyawa-senyawa organik acid seperti asam karboksilat, carboxylic acid, itu adalah strong organic acid. Dan fenol itu adalah weak organic acid. Itu bisa kita ubah menjadi bentuk garamnya supaya mudah larut di dalam air. Nah, ini ada pulpennya. Jadi, ini kan ada asam secara umum. Ini ada asam kuat dan asam lemah. Gitu ya. Asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna. Nah, ini misalnya HCl di dalam air menjadi H3O+ dan Cl-. Kalau asam lemah itu tidak terionisasi atau terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian. Kan begitu. Nah, tadi kenapa? Kemudian ini asam lemah ini kita bisa bagi lagi dua. Ada asam lemah anorganik dan asam organik. Nah, asam organik ini masuk dalam asam lemah kategori secara umum. Nah, asam organik ini terbagi dua lagi. Ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi yang dimaksud kuat di sini adalah asam organik kuat, bukan asam kuat yang umum yang besar di sini. Bisa dilihat bedanya kan ya? Nah, ini adalah asam karboksilat RCOOH. Yang asam lemah itu adalah alkohol ROH. Sudah jelas? Ya. Jadi asam kuat secara umum, asam secara umum, baik itu anorganik maupun organik, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat terionisasi sempurna, contohnya HCl, H2SO4, HNO3. Yang lemah itu terionisasi sebagian. Yang lemah ini kita bagi lagi asam lemah anorganik dan asam organik. H2S, asam nitrat itu asam kuat ya, di sini dia. HNO3 itu asam kuat di sini. Itu ya. Jadi kalian ini basic. Jadi jangan sampai tertukar-tukar. Jadi asam secara umum ada yang kuat, yang lemah. Apa bedanya? Kalau yang kuat terionisasi sempurna. Contohnya HCl. Kalau yang lemah terionisasi sebagian. Yang lemah itu kita bagi dua lagi, asam lemah anorganik, contohnya H3BO3 dan H2S. Dan asam organik. Nah, asam organik ini kita bagi dua lagi kelasnya, walaupun dia lemah di kelas umum ya. Jadi asam organik itu termasuk asam yang lemah dibandingkan tadi yang kuat yang HCl, karena dia terionisasi sebagian. Nah, asam organik ini ada kelas-kelasnya lagi, nih ada anaknya lagi gitu. Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang kuat itu asam karboksilat dan yang lemah itu alkohol. Sampai di sini sudah jelas? Ini ya. Nah, jadi asam organik tadi ini ada asam organik kuat, itu adalah asam karboksilat, dan ada asam organik lemah, contohnya fenol. Fenol itu alkohol. Gitu ya. Nah, ini asam karboksilat contohnya adalah asam benzoat. Benzoic acid. Ini asam benzoat mungkin kalian sering dengar. Biasa dijadikan pengawet kalau buat manisan mangga gitu, ya sirup pengawetnya pakai asam benzoat. Jadi ada benzoat itu dari ini karena dia mempunyai gugus benzena ini ada gugus benzena, dan ini adalah gugus karboksilatnya. Asam butirat ini asam butirat, ini asamnya, ini adalah R-nya, alkilnya. Butirat, butil itu 4. Ya, C-nya 4. Jadi ini C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kemudian kalau saya nanya lagi. Kalian sudah belajar organik tuh sudah pakai asam-asam?
Ini belajar kimia tidak boleh dipisah-pisah, harus terintegrasi. Kalau belajar analitik, organiknya masuk, anorganiknya masuk, kimia fisiknya masuk, ya begitu, biokimianya masuk. Analitik kan kita memisahkan senyawa-senyawa tersebut, begitu. Jadi jangan dilupa organiknya. Jadi asam metanoat, asam formiat atau asam semut. Kenapa disebut asam semut? Karena baunya kayak semut tadi ya. Itu jadi itu nama sekolah dan nama sekolahnya IUPAC berdasarkan IUPAC. Nama resmi. Misalnya Albar. Nama resminya Albar di sekolah. Kalau di rumah panggil apa? Aba mungkin kali ya. Gitu. Nama rumahnya tadi asam asetat, nama rumah, nama sekolahnya asam etanoat. Gitu ya. Nah, ini asam benzoat, butirat, kemudian fenol. Fenol itu fenil alkohol. Fenol itu singkatan fenil alkohol. Ada gugus OH. Jadi dia adalah keluarga alkohol. Fenil itu tadi ini bensil ya. R-nya itu alkilnya itu adalah bensil. Ini bukan bensil, fenil ya. Gugus ini. Kemudian ini vanilin. Kalau vanilin itu alkohol yang mengandung gugus fungsi lain. Ya, ini ada metoksi ya. Ini kemudian ada aldehid, ini gugus fungsi aldehid ya, itu adalah vanilin. Vanilin kan wangi ya. Vanila, es krim rasa vanila gitu. Ini adalah golongan alkohol, ini golongan karboksilat. Kemudian ini yang asam, ini basa organik. Jadi basa organik. Ingat ya, ini basa organik, bukan basa secara umum. Amin. Amin itu NH3. Jadi keluarganya adalah amin, itu adalah NH3, NH2. Ini para kloroanilin. Ya, jadi kloronya ada, ini anilin. Ini gugus fungsi anilin atau tributilamin. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita memisahkan senyawa-senyawa tersebut? Bisa berdasarkan sifatnya tadi. Jadi, asam karboksilat, kalau kita tambahkan NaOH, maka reaksinya adalah reaksi asam tambah basa membentuk garam tambah air. Jadi garamnya ini adalah garam karboksilat. Jadi ini adalah ion karboksilat RCO- Na. Begitu. Jadi kalau asam karboksilat tadi itu not ionik ini, jadi bukan senyawa ionik, ya, dia adalah molekul. Ya, asam karboksilat itu molekul, tidak terbentuk ionisasi, hanya terionisasi sebagian di dalam air. Nah, kalau kita tambahkan NaOH sebanyak 5% misalnya dalam air, maka dia akan menjadi terionisasi, terbentuk ion. Kalau dia sudah terionisasi, maka dia larut di dalam air. Jadi asam karboksilat ini soluble in ether dalam pelarut organik nonpolar, tetapi tidak larut di dalam air. Kalau yang ion ini tidak larut di dalam ether, tetapi larut di dalam air. Nah, dengan cara ini kita bisa membuat asam organik tadi menjadi larut di dalam air. Ya, jadi manusia itu pinter. Manusia itu bisa memodifikasi supaya mudah larut di dalam air. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya melakukan reaksi dengan asam-asam organik, terus susah larutnya tuh di dalam air. Nah, bisa modifikasi, macam-macam modifikasinya. Bisa pakai pelarut organik, misalnya etanol dulu, ya, atau kita mengubah dia menjadi garamnya supaya dia bisa mudah larut di dalam air. Kemarin saya tuh baru buat sabun deterjen untuk cuci baju, itu sebenarnya cuma pakai garam sama soda. Harusnya kan dia mudah larut di dalam air, garamnya NaCl harusnya larut dalam air, tetapi kan garamnya 2 kilo. Saya larutkan dengan air 1 liter, belum bisa larut semua, dia terlalu jenuh. Nah, untuk mempercepat proses pelarutan itu saya gunakan air panas. Ya, dengan proses pemanasan, maka kelarutannya bisa dipercepat. Gitu. Tidak saya panaskan, tapi saya larutkan dengan air panas. Gitu ya.
Nah, itu adalah cara-cara kita. Jadi nanti kalau misalnya di rumah mau melarutkan sesuatu, susah larutnya, maka pikirkan dulu, ini senyawanya apa toh? Organik, senyawanya polar atau non-polar. Ya, sehingga kita bisa memodifikasi kelarutannya tersebut. Oke, sekarang bentuk. Nah, ini asam karboksilat tadi kita sudah tahu strong organic acid, pKa-nya. Jadi pKa itu 3 sampai 4. pKa 3 sampai 4. Apa sih yang dimaksud dengan pKa 3 sampai 4? Ini sangat basic ya. Jadi fully fokus konsentrasi, kita belajar fokus sekarang, jangan menghafal, ini sangat basic. Kalian harus paham basicnya. Konstanta disosiasi asam. Apa artinya konstanta? Kita sudah belajar kesetimbangan asam kemarin ya, buffer dan sebagainya. Apa artinya konstanta disosiasi asam?